nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita akan masuk dalam sakramen tubuh darah Yesus. Satu firman Tuhan yang saya mau bagikan di hari ini adalah dalam Yeremia 17 pada ayat yang ke-7 dikatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, sekali lagi Yeremia 17 pada ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hari-hari ini, saudara, dalam situasi yang tidak tentu, yang selalu berubah, orang kebingungan, mau taruh harapan sama siapa, mau percaya sama siapa. Yang awalnya mereka berharap, yang awalnya mereka percaya, tapi ternyata itu menjadi mengecewakan. Apapun yang ada di bawah kolong langit ini, suatu hari bisa mengecewakan kita. Tapi satu hal yang Tuhan mau jaminkan bagi setiap anak-anaknya, apabila kita menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, situasi mengecewakan apapun, itu tidak akan pernah menyurutkan hati kita untuk tetap semangat, untuk tetap berkarya, untuk tetap yakin bahwa segala keberhasilan terjadi bagi setiap kehidupan kita. Selalu kita yakin dan percaya, Tuhan bergerak, Tuhan bekerja di dalam suatu sejarah. Artinya, Tuhan yang akan bisa mengubahkan, Tuhan yang akan menetapkan semua jalan dan keberadaannya. Yang perlu kita lakukan adalah taruh harapan kita bukan kepada manusia manapun, taruh harapan kita bukan kepada situasi manapun, taruh harapan kita bukan kepada kelompok siapapun, tapi taruh harapan kita hanya kepada Sang Mesias, Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang akan membuka jalan, dialah yang akan membawa kita ke padang gurun yang berumput hijau. Dia akan membawa kita ke air yang tenang. Dialah yang akan mengenyangkan kita, dan dialah yang akan mensejahterakan kehidupan kita. Cuman Yesus yang dapat kita andalkan. Tidak ada yang lain. Manusia tidak ada yang dapat kita andalkan. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti ini dengan iman, satukan hati kita. Kita berdoa untuk roti ini terlebih dahulu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Untuk menyempurnakan, agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa dan rohku. Kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kami mengucap syukur, tubuhmu terpecah di atas kayu salib, memberikan jaminan bahwa mulai hari ini kami dijaminkan, yaitu menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, menang atas segala kelemahan tubuh. Kami tidak akan terkapar di meja operasi. Kami tidak akan terkapar di rumah sakit. Kami menang atas segala virus apapun juga. Bahkan COVID-19 tidak berkuasa bagi hidup kami. Kami diberkati dengan umur panjang, dan kehidupan kami jadi berkat bagi siapapun yang ada bersama kami. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita juga mau mengangkat anggur ini, kita mau berdoa bersama-sama, anggur ini menjadi darah Yesus. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah di atas kayu salib, yang menjaminkan kehidupan kami di bumi sama seperti di surga. Kami bersyukur Tuhan, darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib menjaminkan kehidupan kami, yaitu di bumi ini sama seperti di surga. Kami menang atas segala kuasa gelap, kami menang atas setan-setan, kami menang atas roh-roh jahat. Maka kami tolak segala penyakit penderitaan. Maka oleh darah Yesus kami telah dikuduskan. Segala kutuk telah dihalau. Malaikat sorgawi jagai kami. Dimanapun kami berdiri. Tempat yang kami pijak. Tempat yang kami injak. Menjadi tempat yang diberkati. Apa yang kami sentuh. Yang kami pegang kerjakan. Diberkati berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengimani. Kelimpahan senantiasa Tuhan sediakan. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Kita juga mau mengangkat minyak ini. Saya selalu ngajarin saudara untuk berdoa. Senantiasa menggunakan minyak. Kita melepaskan berkat, kita melepaskan kuasa. Tuhan menjaminkan kehidupan kita. Menang atas setan-setan, menang atas kuasa kegelapan. Apa yang semula diajarkan Tuhan.
itu tidak pernah dihapus, itu tidak pernah dibatalkan. Yang menghilangkan adalah budaya, yang tidak menggunakannya lagi adalah pengajaran manusia. Tapi Tuhan mengajarkan sejak awal menggunakan sakramen minyak. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir. Jagai kami, proteksi kami. Dan kami halau setan-setan, kuasa gelap, tuyul, dukun-dukun, roh jahat. Kami patahkan tidak berkuasa bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Bahkan Anda bisa berdoa juga bagi setiap anggota famili saudara, keluarga yang bersama Anda, atau lokasi dimanapun Anda berada. Berkati tempat-tempat tersebut, berkati lokasi Anda, dan lokasi Anda juga jadi diberkati. Tuhan hadir dalam kehidupan Anda bersama dengan keluarga. Puji nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita telah bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan judul hari ini yang akan saya bawakan, saudara boleh siapkan catatan saudara, yaitu kita akan berbicara dengan judul Get in Action. Get in Action. Artinya ada sesuatu yang harus berani kita lakukan. Ada sesuatu yang kita kerjakan. Dan itu tidak perlu ditunda. Apa yang memang harus kita lakukan, kita kerjakan. Karena memang Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan apa yang Dia perintahkan. Saya mau ajak saudara untuk kita buka firman Tuhan di dalam Bilangan pada pasalnya yang ke-6, pada ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Dikatakan begini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ayat ini merupakan perintah Tuhan melalui Musa. Ya, ayat ini merupakan perintah Tuhan melalui Musa untuk disampaikan kepada Harun agar para imam melepaskan atau memperkatakan setiap berkat keimaman ini bagi seluruh bangsa Israel. Ayat ini tentunya sudah umum dipakai dalam sesi penutup ibadah ketika jemaat akan menerima doa berkat sebelum mereka pulang. Nah, mungkin karena sudah terbiasa mendengar doa ini, maka terkadang orang-orang kurang memperhatikan dengan seksama makna inti dari doa berkat yang diucapkan oleh para imam ini. Kata-kata berkat ini menjadi unik. Kenapa? Karena kata-kata berkat ini berisi firman Tuhan. Dan seharusnya kita memperhatikan nubuatan yang diucapkan di dalamnya. Bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya. Garis bawah ini. Tuhan menghadapkan wajahnya. Apa maksudnya tentang Tuhan menghadapkan wajahnya? Nah, dalam budaya atau dalam masyarakat barat abad ke-19 dan awal abad ke-20, kebiasaan yang namanya angkat topi adalah salam nonverbal lazim antara teman atau kenalan ketika mereka berpapasan atau di awal mula suatu pertemuan. Nah, cara ini dipraktikkan oleh para kesatria dan militer untuk mengungkapkan rasa hormat, mengungkapkan kekaguman, pengakuan, syukur, atau salam sederhana antara dua orang. Nah, mengangkat topi itu artinya menunjukkan wajah atau identitas dirinya, nah dengan harapan orang lain mengetahui bahwa seseorang itu berniat baik dan ramah. Dalam pengertian yang sama, Tuhan juga mengangkat topinya. Saya ilustrasikan seperti itu tadi kepada kita. Dia, Tuhan kita menghadapkan wajahnya kepada kita. Sehingga kita memperoleh kedamaian. Dan Tuhan hendak menunjukkan identitas dirinya. Bahwa Ia selalu bersama-sama dengan kita. Ia selalu ada di pihak kita. Ia selalu juga ada di dalam kita. Ada amin. Ini menjadi penting buat setiap kita untuk kita mengetahui bahwa Tuhan selalu ada di dalam kita. Nah, mengangkat topi artinya secara langsung Tuhan menunjukkan tadi identitas dirinya sebagai I am that I am. Aku adalah aku. Seperti pertemuan Tuhan kepada Musa dalam sebuah semak yang berapi. Tuhan tidak pernah menyembunyikan dirinya. Ya kan, situasi apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan tidak pernah menjauh dan tidak kelihatan lagi. Melainkan Tuhan selalu tampil di dalam setiap hal kehidupan setiap kita. Nah, untuk menerima berkat Tuhan, Anda juga perlu untuk sama seperti contoh tadi, yaitu mengangkat topi. Mengapa? Tuhan tidak akan memberi berkatnya jika Anda berpura-pura menjadi orang lain. Nah, tahukah Anda orang seperti apa yang diberkati oleh Tuhan? Yaitu mereka adalah orang yang menunjukkan kerendahan hati dan jujur pada diri sendiri tanpa berpura-pura. Inilah kebiasaan lain dari orang yang sungguh diberkati.
Nah, Tuhan mampu melihat diri kita, siapa kita sebenarnya. Tetapi Tuhan ingin supaya kita mengangkat topi. Dengan demikian kita menunjukkan, yaitu sikap hormat, serta memiliki keintiman dengan Tuhan yang Maha Tinggi. Nah, sikap memberi hormat adalah sikap untuk menunjukkan respect. Dalam pengertian umum, bawahanlah, ya kan, kalau memberikan hormat itu adalah bawahanlah yang seharusnya menghormati atasan. Tetapi dalam kerajaan Tuhan justru sebaliknya, atasanlah yang menghormati bawahan. Dan teladan ini telah ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Lukas pada pasal 22, pada ayat yang ke-26 dikatakan, "Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan." Nah, kita dapat melihat konsep ini, kita dapat melihat situasi ini. Ini menjadi menarik sebenarnya apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Nah, sebagaimana para imam melepaskan berkatnya bagi bangsa Israel, nah maka ini menjadi petunjuk bagi setiap orang percaya bahwa Anda dan saya, kita dipilih untuk menjadi imamat yang rajani, kita dikuduskan menjadi kepunyaan Tuhan sendiri dalam meneruskan berkat Tuhan atau setiap berkat Tuhan bagi orang lain di sekitar kita. Dan ketahuilah, seperti minggu lalu kita bahas, bahwa orang yang memberi berkat justru akan jauh lebih besar dipercayakan berkat-berkatnya Tuhan. Kalau saudara kurang jelas tentang area ini, saudara boleh nonton video saya yang sebelumnya. Bahwa orang yang diberkati sebenarnya adalah orang yang punya kerinduan untuk jadi berkat buat orang lain. Maka Tuhan akan mempercayakan lebih besar lagi. Yesus telah menunjukkan bukti dari pengorbanannya bagi umat manusia. Artinya Yesus menunjukkan, mencontohkan bahwa dia berkorban, dia memberkati orang banyak, dia melakukan sesuatu yang bukan buat pribadi dirinya, tetapi buat orang-orang di sekitar dia, buat orang lain, dan termasuk Anda dan saya, buat seluruh umat manusia di dunia ini. Maka hasilnya apa? Mari kita lihat Filipi pada pasal yang kedua, pada ayat yang ke-8 dikatakan, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama." Lihat. Oke, ayat 10. "Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa." Jadi saudara bisa melihat di sini, artinya ada sebuah hasil yang luar biasa pada waktu kita menjadi berkat buat orang lain. Dan sesungguhnya bagian ini menjadi penting, bahwa Allah memberkati kita bukanlah untuk meningkatkan standar hidup kita. Kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain. Oke, kita seringkali membandingkan apa yang orang punya. Kita berpikir Tuhan berkati saya agar standar ekonomi saya naik. No, Tuhan memberkati kita bukan untuk meningkatkan standar hidup kita, melainkan untuk meningkatkan standar pemberian kita. Artinya buat apa kamu diberkati, buat apa kamu dikasih banyak kalau kamu nggak pernah mau berbagi? Buat apa kamu dikasih kelimpahan kalau itu hanya buat dirimu sendiri? Makanya saya katakan, orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa adalah orang-orang yang punya hati untuk berbagi buat orang di sekitar mereka. Haleluya, puji nama Tuhan. Inilah makanya kenapa imam diperintahkan untuk melepaskan berkat. Karena imam itu memiliki berkat yang berkelimpahan. That's why mereka harus melepaskan berkat ini. Karena memang Tuhan percayakan berkat yang lebih besar lagi kepada mereka. Oleh sebab itu, bagaimana caranya agar kita dapat menerima berkat imam ini? Nah, berkat imam inilah yang disediakan buat Anda dan saya. Untuk apa? Untuk kita get in action. Untuk kita melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan untuk kita kerjakan. Lalu pertanyaannya tadi adalah, bagaimana caranya agar kita dapat menerima berkat imam ini? Nah, saya akan jelaskan detail bagian-bagian ini. Untuk saudara bisa menerima, untuk kita bisa menerima berkat imam ini. Bagian pertama langkah yang harus kita lakukan adalah, yaitu kuasai lidah. Kuasai lidah. Karena imam itu dalam memberkati dia mengucapkan, dia memperkatakan. So, hati-hati artinya lidah ini kita harus jagai dengan baik. Kita harus kelola dengan benar apa yang hendak kita ucapkan. Makanya pertama, kuasai lidah. Mari kita lihat ayatnya. Amsal 18 ayat 21 dikatakan begini.
Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oke. Nah, saya pernah mendengar cerita seorang teman. Pada saat dia liburan untuk mendaki gunung, di tengah pendakian yang cukup tinggi, dia mengalami sakit kepala berdenyut-denyut karena kekurangan oksigen katanya. Nah, pada ketinggian tersebut ternyata kandungan oksigen di udara hanya tinggal 43%. Hanya tinggal 43% saja dari kondisi normal. Untungnya pemandu wisata itu mengeluarkan kaleng oksigen murni dan setelah menghirup, maka sakit kepalanya hilang. Nah, menurut penelitian, kekurangan oksigen itu dapat membuat pikiran menjadi error. Sel-sel otak dapat mengalami gangguan kerusakan yang bisa menimbulkan berbagai penyakit dan berujung pada kematian. Nah, saudara, inilah pentingnya menguasai lidah dengan baik. Apa hubungannya? Karena perkataan yang memberi hidup adalah seperti oksigen yang murni. Oke. Ketika kata-kata berkat dan positif yang diucapkan, maka itu dapat mendatangkan kekuatan serta hidup yang menyehatkan. Tetapi sebaliknya, pada saat kita mengucapkan kata-kata kutuk, sesungguhnya itu mendatangkan kemerosotan dan kematian. Yakobus telah menuliskan akan hal ini mengenai lidah itu sendiri. Dalam Yakobus 3 pada ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Lidah adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Ayat 11-nya, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga, mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara, jangan memandang berkat dan kutuk. Seringkali kita memandang berkat dan kutuk hanya sebagai perkara rohani saja. Bahwa berkat, Tuhan datangkan berkat, kutuk juga artinya buat orang yang melakukan hal yang keliru dan salah. Kita berpikir bahwa berkat dan kutuk itu hanya berbicara mengenai perkara rohani saja. Catat dan garis bawahi, berkat dan kutuk adalah dua cara hidup, dua cara yang sangat berbeda dalam kita memperlakukan orang lain yang ada di sekitar kita. Artinya begini, apakah cara kita memperlakukan orang lain, termasuk anggota keluarga yang bersama dengan kita, itu dengan kata-kata berkat yang kita ucapkan sama mereka? Oke. Atau malahan sebaliknya kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan kita memperkatakan kata-kata kutuk. Ingat tadi saya katakan, dampak dari kata-kata yang lidah ucapkan. Sudah hampir 2 tahun ini, dalam masa pandemi ini, kita disuguhi bukan dengan perkataan yang memberi hidup, melainkan kata-kata ketakutan melalui berita-berita tentang penyakit dan kematian, ditambah lagi perkataan-perkataan yang mengecewakan, dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya, gara-gara perkataan-perkataan yang negatif tadi, banyak orang yang mengalami sakit kepala dan gangguan jantung yang diakibatkan oleh kurangnya perkataan yang memberi hidup, yang membuat kadar oksigen kita menjadi tinggal 43%. Artinya di sini, kita membutuhkan kata-kata yang menghidupkan. Dan kita juga perlu membawa kabar baik menggunakan lidah kita dalam menyampaikan kata-kata kehidupan. Dan mulailah itu dari siapa? Dari orang-orang yang di sekitar saudara. Jaga perkataan kita, ucapan kita. Apakah ucapan kita buat orang itu adalah berkat atau ucapan kita adalah kata-kata kutuk? Lukas 21 ayat 26 berkata, orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Lihat, kata-kata tadi justru mendatangkan kematian karena ayat ini sudah menunjukkan bahwa di akhir zaman, bahwa sekitar kita, orang mati hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara ketakutan. Oleh sebab itu saya berikan tulisan ini buat saudara. Perkataan yang tepat, di waktu yang tepat, dapat mengubah keadaan, bahkan mengubahkan kehidupan. So, please, gunakan kata-kata yang bijak. Sampaikan kata-kata berkat. Amsal 25 ayat 11 dikatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi berkat keimaman ini
menjadi milik kita, jagalah lidah kita. Kuasai lidah kita. Sampaikan berkat. Dengan kau menyampaikan berkat, kehidupan terjadi buat orang di sekitarmu. Ada amin. Jadi kalau anggota keluarga Anda sakit-sakitan, coba cek deh. Mungkin selama ini Anda melepaskan kata-kata kutuk terus. Kalau selama ini susah diberkati dalam keluarga Anda, coba cek deh. Mungkin kata-kata kutuk terus yang diucapkan. Tapi mulai hari Minggu ini, coba ganti kata-kata berkat. Walaupun anak Anda bandel, walaupun keluarga Anda nggak bisa diatur, tapi lepaskan terus kata-kata berkat. Lepaskan terus kata-kata berkat. Maka situasinya akan berubah. Kehidupan akan terjadi di dalam keluarga, di dalam kehidupan Anda, di dalam usaha Anda, di dalam karir Anda, di dalam bisnis Anda. Saya berdoa saudara bijak, kuasai lidah. Karena imam itu mengucapkan kata-kata. So dia menggunakan lidahnya. Berkat keimaman ini menjadi milik Anda. Kuasai lidah Anda. Yang kedua adalah, agar berkat keimaman ini menjadi milik kita, caranya adalah bersaksi. Oke, bersaksi. Dalam Wahyu 12 pada ayat yang ke-10 sampai ke-11, dikatakan begini. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia, perhatikan, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 11 saya garis bawahi, saya beri highlight, darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka. Saudara, pada saat kita percaya kepada Yesus, maka kita mempunyai musuh yang akan selalu melancarkan serangannya, yaitu berupa tipu daya dan segala jenis dusta, serta dakwaan-dakwaan yang dia akan lontarkan, yang akan dia kirimkan kepada kita. Itulah iblis, musuh kita, yang disebut dengan bapa segala pendusta. Yohanes 8 pada ayat yang ke-44. Tujuan musuh sudah jelas, bahwa iblis hendak menghalangi setiap berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Kitab Wahyu memberikan petunjuk untuk dapat mengalahkan tipu daya atau mengalahkan si iblis ini, dakwaan dia, yaitu dengan apa? Yaitu dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Tadi ayat yang sudah saya highlight. Nah, sekilas, kedua hal ini, yaitu darah anak domba dan perkataan kesaksian kita, itu sepertinya tidak mirip. Benar ya? Jujur saja, bagaimana kita dapat mensejajarkan kesaksian diri kita dengan darah Kristus yang mulia? Tetapi pada kenyataannya itu memang sejajar. Itu memang sejajar karena ayatnya mengatakan demikian. Bahwa kesaksian saudara, kesaksian kita punya kuasa untuk membebaskan orang lain. Nah, bagaimana caranya? Kalau Tuhan telah melakukan perkara ajaibnya atas hidup Anda, maka Tuhan juga akan melakukannya bagi orang lain. Kalau Tuhan pernah mengadakannya, pernah melakukannya pada waktu itu atas hidup saudara, maka Tuhan juga sanggup mengadakannya sekali lagi dalam kehidupan Anda. Nah, kesaksian itu adalah bersifat profetik. Kesaksian itu seperti tanah subur, tempat iman berakar dan berbuah. Makanya kesaksian-kesaksian ini menjadi penting dan itu gambarannya sama dengan yaitu darah anak domba. Saya coba berikan ilustrasi ini agar saudara bisa memahaminya. Tahun 2019, Disney Movie merilis sebuah film heroik berjudul Togo. Yaitu film itu berkisah tentang seekor anjing yang menjadi pahlawan pada tahun 1925. Yang bersejarah, yang sejarahnya hampir tidak terungkap. Togo adalah nama anjing itu. Oke, nah film garapan Erikson Core ini dibintangi oleh Willem Dafoe. Itu diberi judul dengan nama yang sama, Togo. Nama judul filmnya adalah Togo. Anda dapat menyaksikan dan Anda dapat menontonnya secara online di Disney Hotstar Plus. Nah, sejarah itu bermula dari sebuah kota kecil yang bernama Nome. Sekarang namanya adalah Great Race of Mercy di Alaska, Amerika Serikat. Pada tahun 1913, seorang peseluncur salju, yaitu peseluncur salju artinya dia menggunakan kereta salju, yang bernama Leonhard Seppala dan istrinya Constance, kedatangan anak anjing yang berjenis Siberian Husky. Jadi anjing Siberian Husky. Anjing ini adalah anjing hiperaktif dengan tenaga yang kuat, serta kemampuan lari yang cepat, yang dinilai oleh mereka lebih banyak mendatangkan masalah ketimbang manfaat. Nah, perlu 2 kali, Seppala dan istrinya
itu melakukan percobaan memberikan Togo kecil kepada orang lain. Sampai Sepa menyadari ada yang istimewa pada anjing itu. Meskipun masih kecil, Togo lebih dominan di antara anjing dewasa lainnya. Nah, penghabisan diri Togo untuk sebagai lead anjing penarik kereta seluncur terjadi saat ia memenangi lomba balapan di kota itu. Sepa dan Togo akhirnya dikenal oleh orang banyak. Nah, kisah heroik itu datang pada tahun 1925. Dia kedatangan anjing itu tahun 1913. Berarti saat itu umurnya Togo sudah 12 tahun. Nah, umur seperti itu sudah tua untuk ukuran seekor anjing. Nah, kota Nome saat itu ternyata sedang terjangkit virus difteri. Korbannya kebanyakan adalah anak-anak kecil. Nah, berada di wilayah pegunungan es dengan badai yang sangat dahsyat, kala itu obat atau serum harus diterbangkan dengan pesawat. Namun pesawat tidak bisa terbang ke sana karena cuaca yang begitu ekstrim. Nah, saat itu adalah musim dingin yang paling parah dalam puluhan tahun terakhir. Masalahnya, jarak Nome dengan tempat mengambil serum itu, yaitu kota yang tempat serum itu adalah Nenana, jauhnya 1085 km dengan melalui salju dan es dalam waktu 6 hari jarak tempuhnya. Karena serum itu hanya dapat bertahan 6 hari dalam perjalanan. Karena lebih dari 6 hari, maka serum itu akan rusak. Nah, Sepa dan Togo sebagai lead kawanan anjing penarik kereta luncur itu diberikan tugas atau ditunjuk untuk mengemban tugas yang tidak masuk akal tersebut. Untuk mempersingkat waktu, maka mereka memotong jalan. Nah, ini menarik film itu. Memotong jalan dengan melewati kawasan yang berbahaya, yang bernama Norton Sound. Ini adalah kawasan yang dihindari oleh semua peseluncur. Tetapi Sepa dan Togo melewatinya, pergi dan pulang melalui area itu. Nah, Norton Sound itu apa? Norton Sound adalah lautan yang menjorok ke daratan, yang permukaannya jadi beku saat musim dingin. Tetapi, peseluncur tidak berani melewati atasnya. Kenapa? Karena selalu setiap saat ada retakan-retakan. Karena ombak yang ada di bawahnya selalu bergemuruh, suara retakan-retakan itulah asal nama dari Norton Sound. Jadi kalau lewat di atas itu berbahayanya, retakan itu, pecah esnya, maka orang atau kelompok kereta salju ini, maka dia akan masuk dalam air yang beku dan mereka akan mengalami kematian. Itulah sebabnya para peseluncur menghindari area tersebut. Nah, disinilah yang terjadi. Kepemimpinan Togo sebagai lead daripada anjing-anjing kereta luncur itu, dia diuji kepemimpinannya. Togo merupakan anjing yang tidak kenal takut. Memimpin kawanannya menarik keretanya Sepa. Dengan segala perjuangan, Togo berhasil mencapai tepi laut dengan membawa serum itu beberapa mil sebelum masuk Nome. Ini merupakan perjalanan yang luar biasa. Di sebuah pondokan atau pos perhentian, karena setiap perjalanan beberapa kilometer ada pos perhentian, di tepi Norton Sound, sudah ada tim lain yang menunggu untuk menjemput, jadi seperti estafet gitu, saudara. Dan membawa serum itu masuk ke kota Nome. Dia adalah Gunnar Kasen, peseluncur dengan lead anjing bernama Balto. Dia diutus pemerintah kota Nome untuk menjemput serum yang dari Sepa tadi. Jurnalis yang sudah menunggu di kota Nome akhirnya memberitakan bahwa pahlawan penyelamat Nome dari penyakit itu adalah anjing Balto, yang dijuluki sebagai pahlawan penyelamat Nome. Nah, setelah misi bernama Nome Serum Run itu, maka Togo masih setia menarik keretanya Sepa. Dan Sepa menyadari bahwa Togo sebenarnya bukan sekedar anjing penarik kereta, melainkan anjing yang setia melayani tuannya kemana saja. Nah, sejarah heroisme Togo bersama Sepa seakan tidak diketahui dunia. Sampai kemudian pada tahun 2011, majalah Time menyebut Togo sebagai hewan paling heroik sepanjang masa. Nah, selanjutnya, Togo kemudian memiliki banyak keturunan. Nah, ini menariknya. Keturunan Togo itu banyak diminati oleh orang-orang dari kawasan Fairbanks. Kemudian dari berbagai penjuru, mereka mencari keturunan bibit dari Togo ini. Karena orang mengenalnya sebagai anjing berjenis Sepala Siberian. Itulah sebabnya darah keturunan Togo sangat bernilai karena sifat kepemimpinannya, kecerdasan, stamina, keberanian, serta instingnya dalam mengenali bahaya. Dan yang paling penting, sifat dasar Togo dan ikatan yang luar biasa dengan manusia. Jadi saudara, garis keturunan silsilah menurut nenek moyang ternyata sangat menentukan untuk memiliki anjing penarik kereta yang hebat
sehingga dapat memenangkan setiap perlombaan. Jadi bukan sekedar anjingnya, tapi dia keturunan siapa? Garis darah keturunannya siapa? Itu yang akan menjaminkan bahwa anjing itu akan menjadi anjing pemenang. Nah, ini menjadi menarik tentang garis keturunan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Lihat, kita warisi dari nenek moyang kita, ada pada kita. Makanya kehidupan manusia itu mengikuti garis dari nenek moyangnya. Ayat 19, kita telah ditebus bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah. Lihat, dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Jadi kita sekarang telah ditebus oleh darah Yesus. Penjelasan saya belum selesai. Nah, salah satu lagu yang sering saya ulang dari Bethel Music itu berjudul No Longer Slave. Saya menyukai kalimat dalam liriknya yang berbunyi begini, Your blood flows through my veins. Artinya, darahmu mengalir dalam nadiku. Sebagai anak Tuhan, saudara, garis bawah ini, Anda adalah keturunannya yang telah ditebus dan telah dilahirkan kembali oleh darah Yesus. Yang sekarang darah Yesus bukan hanya membasuh, tapi darah Yesus sekarang mengalir dalam pembuluh darah Anda. Itu memberi petunjuk bahwa Anda memiliki hak lahir. Anda itu memiliki berkat-berkatnya di dalam diri saudara. Itu menjadi berkat kita, saudara. Adalah amin. Bahwa artinya itu tidak dapat diganggu-gugat. Darah Yesus mengalir di dalam diri kita. Anda tidak dapat diganggu-gugat sebagai keturunan ilahi. Atau dibatalkan. Tidak ada yang bisa membatalkan itu. Itulah sebabnya karena darah Yesus mengalir di pembuluh darah kita. Mengapa kita yang menerima Yesus sekarang kita menjadi orang-orang yang penuh kuasa, tidak ketakutan, dan kita memiliki karakter yang sama seperti Yesus. Ada amin? Ya, kita memiliki karakter yang sama seperti Yesus. Dalam Roma 8 ayat 15 sampai 17 dikatakan begini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu saya highlight bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Artinya mengikut Kristus, ada iblis yang akan selalu mengganggu kita. Ada setan yang akan terus menjegal kita. Tapi jangan takut, saudara. Karena memang ketika engkau diberkati berlimpah, ada Firaun seperti minggu lalu saya katakan. Ada Firaun yang coba menghalangi Anda. It's okay. Anda bisa melewati itu. Karena Yesus telah membuktikan Dia mengalahkan setan. Anda pun bisa mengalahkan iblis. Ada amin? Yes. Jangan takut, saudara. Nah, karena itu, janji apa saja yang disediakan oleh darah Yesus. Sekarang darah Yesus mengalir dalam diri saudara dan saya, maka janji apa yang Tuhan sediakan melalui darah Yesus? Yang Tuhan sediakan adalah penebusan bagi kita, pengampunan bagi kita, kepercayaan diri kita, pembebasan bagi kita, pengudusan bagi kita, kesembuhan bagi kita, kehidupan bagi kita. Wow, ini semua bagian yang Tuhan sediakan. Itulah sebabnya saudara, ketika saudara memiliki jaminan ini, jangan berhenti untuk apa? Bersaksi, ini menjadi penting. Inilah berkat yang Tuhan sediakan melalui darahnya yang mengalir dalam Anda sebagai keturunannya yang telah ditebus untuk Anda bersaksi dan menghancurkan tipuan serta dakwaan si pendusta, yaitu iblis. Dengan demikian, Anda akan membawa banyak orang datang kepada Yesus. Jadi saudara, kesaksian Anda setara dengan darah Yesus yang saat ini mengalir dalam pembuluh darah Anda. Ada amin. Yang terakhir, agar berkat keimaman ini menjadi milik setiap kita adalah apa? Konsistensi. Konsistensi adalah keteguhan karakter. Konsistensi adalah suatu kemampuan untuk mengambil keputusan yang dewasa dan berkualitas setiap kali, serta menghempaskan godaan yang tidak terelakkan yang iblis tebarkan di sepanjang langkah-langkah kehidupan Anda. D.L. Moody berkata, karakter adalah Anda
pada saat berada dalam kegelapan. Sebab adalah relatif mudah untuk menjaga karakter ketika matahari sedang bersinar dan setiap orang mengawasi. Tetapi ujian sejatinya adalah cara seseorang bertindak ketika dia berpikir secara keliru bahwa tidak ada orang yang sedang mengawasi. Imam itu konsisten dalam memberkati. Itu dilakukan oleh imam. Dia terus menerus. Walaupun tidak ada orang yang memperhatikan, dia terus memberkati. Itulah imam. Dia terus melakukan. Anda juga harus begitu. Kita harus menjadi orang-orang yang konsisten. Seorang yang memiliki berkat keimaman akan selalu berdiri di sisinya Tuhan. Walaupun yang lain mungkin mengikuti tren yang sedang berlaku. Yosua 24 memberi petunjuk bagaimana sepanjang perjalanan hidupnya. Ini yang dia katakan pada ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini. Tetapi bagian akhirnya, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Artinya, Yosua tetap memilih berdiri di sisinya Tuhan. Dia konsisten. Sejak awal dia mengikuti Musa sampai akhir hayatnya, dia konsisten tetap memilih berdiri di sisinya Tuhan. Menjadi anak Tuhan juga demikian. Bahwa kita dipanggil untuk bertindak menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Menjadi anak Tuhan, kita harus konsisten. Dalam artian apa? Ayo, kita punya komit dalam hidup ini. Gak berubah-berubah. Makanya orang konsisten itu terhubung dengan orang yang dewasa. Berani mengambil sikap. Meskipun gak ada yang ngelihat, dia tetap menjagai apa yang telah dipercayakan pada diri dia. Jadilah anak Tuhan yang hidup di dalam konsistensi ini. Ketika engkau mempraktekkan ini, percayalah, berkat itu disediakan berlimpah bagi kehidupan Anda. Karena Anda memiliki berkat keimaman. Saya berdoa saudara yang kasih Tuhan, biarlah melalui ibadah hari ini, di hari Minggu ini, kehidupan Anda bukan lagi menjadi kehidupan yang mundur, tapi kehidupan Anda menjadi kehidupan yang terus maju, terus bergerak, terus melakukan apa yang Tuhan telah sediakan di dalam kehidupan Anda. Jangan diamkan apa yang Tuhan telah taruh di dalam diri saudara. Kerjakan. Bergerak terus bersama dengan Tuhan. Hidup ini cuma sementara, saudara. Setiap kali engkau ulang tahun, engkau sedang kekurangan waktu. Sebab itu, sebelum waktunya habis, lakukan yang terbaik. All out. Kerjakan all out semuanya. Apa yang bisa kau kerjakan, lakukan. Apa yang Tuhan sudah taruh, kerjakan. Jangan diamkan. Jangan diam-diam. Pandemi ini bukan untuk membuat kita diam-diam, tapi pandemi ini untuk kita berkreasi, untuk kita memunculkan potensi. Untuk menggali potensi dan memunculkan kemampuan. Sehingga kita bisa share bakat-bakat kita. Kita bisa berbagi berkat-berkat kita. Karena segala kemampuan tadi akan menghasilkan berkat yang bisa kita jadikan berkat ganda. Bukan hanya menghasilkan berkat yang pertama, tapi jadi berkat lagi buat orang-orang lain sekitar kita. Saya berdoa saudara yang kasih Tuhan, lakukan. Bukan nanti, tapi hari ini. Kerjakan bagian ini. Sebab Tuhan telah menyediakan bagian yang terbaik bagi setiap kita. Di hari Minggu ini diberkati bagi setiap kita. Ada amin. Saudara, di akhir khotbah ini, saya akan mengajak saudara untuk masuk ke dalam prayer room yang kami buka setiap kali ibadah ini selesai. Setiap kali ibadah online pagi, setiap kali ibadah premier selesai, saya langsung membuka Zoom live. Saya akan berdoa di sana buat saudara. Saudara yang membutuhkan doa secara live, saya akan berdoa buat saudara. Silakan, saudara boleh melihat yaitu meeting ID ini. Kami sudah siapkan meeting ID dan passwordnya. Saudara boleh buka Zoom Anda nanti setelah ini. Langsung saudara ketik meeting ID-nya dan passwordnya. Setelah itu saudara akan langsung terkoneksi dan saya ada di sana untuk berdoa secara live bagi saudara. Dan lalu kalau saudara mungkin tidak mau mengetik meeting ID-nya, tidak mau mengetik passwordnya, saudara boleh ke link deskripsi dari video ini. Di sana ada linknya. Klik saja linknya dan saudara langsung akan terhubung, langsung masuk ke Zoom Live. Saya akan berdoa dan menunggu saudara di sana. Saya percaya bahwa kasih anugerah Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi setiap kita. Mari, oleh sebab itu, berkat ini menjadi milik setiap kita anak-anaknya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau di hari Minggu ini kami diberkati dengan bagian berkat keimaman ini.
bahwa para imam itu menjaga lidahnya untuk memperkatakan berkat, bukan memperkatakan kutuk, karena kata-kata berkat seperti oksigen yang memberikan kehidupan bagi orang-orang. Juga kami dipanggil untuk bersaksi. Para imam terus menyaksikan tentang Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami menyadari bahwa untuk mengalahkan iblis perlu kesaksian. Karena dengan darah anak domba, dengan kesaksian, artinya di dalam diri kami mengalir darah Yesus. Itulah sebabnya kami punya kuasa, kami punya karakter yang sama seperti Yesus. Iblis yang mengatakan bahwa kamu tuh lemah. Iblis yang mengatakan bahwa kami jauh dari Tuhan. Kami adalah manusia yang sama dengan umumnya orang lain. Tapi Tuhan mengingatkan kami bahwa dengan darah Yesus mengalir dalam diri kami, kami punya karakter yang bisa memberkati orang-orang sekitar kami. Kami bisa menolong orang, hidup kami diubahkan. Masa lalu apapun tidak menggagalkan rencana Tuhan atas kehidupan kami. Selanjutnya juga Tuhan yang menjaminkan bahwa kami anak Tuhan untuk bergerak seperti imam, konsisten terus berdiri di sisi Tuhan. Badai yang terjadi, situasi apapun, tidak menggerakkan kami ke sisi yang lain. Tapi kami tetap berdiri di sisinya Tuhan. Walaupun tren mengatakan sesuatu yang berbeda, tapi kami tetap berdiri bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, aku melepaskan berkat ini bagi setiap anak Tuhan. Jamah mereka, berkati mereka. Kasih karunia Tuhan ada bersama dengan mereka. Kami berdoa buat pemerintahan. Tuhan tolong anak-anak bangsa, putra-putri bangsa. Munculkan anak-anak atau putra-putri bangsa yang berjuang bagi bangsa ini. Melepaskan bangsa ini dari segala bentuk jeratan apapun juga. Membuat bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang berkomitmen bagi bangsa ini, Tuhan yang akan gerakan, Tuhan yang akan munculkan mereka menjadi pahlawan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat gereja Zion Church of Christ, berkati gereja ini. Maju, gereja ini diberkati, gereja ini menjadi berkat bagi setiap jemaat. Siapapun yang menyaksikan acara ini, mereka semua dijumpai, mereka semua diberkati Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah dan menerima berkat Tuhan, kami percaya berkat-berkat-Mu, anugerah-Mu senantiasa dicurahkan berlimpah bagi kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami, dan Tuhan menjaminkan kehidupan kami, yaitu di bumi, sama seperti di sorga. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah kasih karunia, anugerah dan pertolongan Tuhan dinyatakan. Dan berkati tangan-tangan sudah memberkati pelayanan ini, apapun mereka korbankan digantikan yang luar biasa. Kekasih Kristus arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan buat kau berhasil, diangkat Tuhan kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat atas kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.